Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maisaro SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 01. Yang kami hormati Ibu Ida sebagai Wakasek Bidang Kurikulum SDN Cempaka Putih Barat 01. Dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya cintai ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan kami, saya, Bu Citra dan Ibu Farah akan mendiseminasikan tentang disiplin positif ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya lah alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya dan Bu Farah selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat ingin mendiseminasikan. Apa sih mendiseminasikan itu? Yaitu menyebarkan atau mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini ya Bu Farah ya. Kurang lebih sudah berapa lama ya kita Bu? Sudah 2 bulan melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Masih panjang perjalanannya tentunya berkat motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu juga. Kita masih bertahan sampai di titik ini ya Bu Farah ya. Ya. Hari ini kami akan insya Allah akan menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan khususnya pada materi disiplin positif ya. Kita langsung saja sebelum kita mulai supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya minta izin kepada Bu Mai untuk menyampaikan beberapa sambutannya. Kepada Bu Mai, dipersilakan. Terima kasih Bu Citra atas kesempatannya diberikan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Siti Hida Barhatu dan calon guru penggerak kita Ibu Faradibah dan Ibu Citra serta teman-teman sekalian yang pada hadir pada hari ini. Pertama-tama pada panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka membantu teman kita yang akan mendiseminasikan disiplin positif pada kegiatan CGP atau calon guru penggerak di angkatan ke-9. Dan saya harap juga teman-teman semua akan menyusul di angkatan selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama kita akan mendengarkan apa sih diseminasi tentang disiplin positif. Sebetulnya kata disiplin itu sudah ada sejak dulu. Mungkin anak-anak juga bosan setiap hari Senin mendengarkan kata disiplin. Ya, tapi di sini tentang disiplin positif pasti oke ya. Disiplin positif itu apa sih? Ya. Mungkin sebetulnya tentang disiplin itu sih anak-anak kita sudah kita terapkan di kelas masing-masing ya. Memang kata disiplin ini anak-anak buat bosan mendengarnya, tapi tetap selalu harus kita ingatkan tidak perlu menggunakan kekerasan dengan kata disiplin ini ya, dengan kata-kata yang lembut, dengan memberikan kita contoh yang baik, itu udah merupakan aplikasi dari kata disiplin. Jadi nggak perlu dengan menggunakan kekerasan. Kalau perlu kita berikan reward, ya, supaya anak-anak itu termotivasi, ya.
untuk melaksanakan disiplin. Karena di sini pasti kaitannya dengan peraturan, ya kan, pasti ya, peraturan di kelas, peraturan di sekolah, ya, gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport Bu Citra nih sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-9. Mudah-mudahan langkah mereka berdua berjalan lancar di sudah bulan 2 bulan berjalan ya. Masih lama perjalanannya, masih panjang, kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan. Dan alhamdulillah Bu Ida sudah lolos menjadi CGP. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman di angkatan 11 sudah banyak sekali nih yang udah daftar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport teman-teman kita. Mudah-mudahan teman-teman kita ini, terutama Bu Citra dan Bu Faradiba, lolos dengan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mai atas sambutannya. Betul sekali tadi ya disinggung beberapa pembahasan tentang disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan. Tadi kata Bu Mai juga kalau bisa tidak perlu menggunakan kekerasan. Tadi juga dibahas tentang pemberian reward. Nah, nanti insya Allah semuanya akan kita bahas bersama-sama ya. Bapak Ibu, kita di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Bu Farah ya. Semuanya sama-sama belajar. Saya di depan sini dengan Bu Farah bukan berarti kami yang paling tahu, kita yang paling hebat, tapi kita sama-sama belajar semuanya. Mungkin di sini justru yang ada di depan saya ini lebih hebat daripada saya, lebih banyak pengalamannya daripada saya. Jadi kita sharing bersama saja di forum ini. Bapak Ibu boleh santai sambil istirahat, sambil mendengarkan. Bapak jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari terlewat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan meluangkan waktunya untuk hadir di forum diskusi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu guru selaku guru ya, berprofesi sebagai guru, bermanfaat untuk diimplementasikan lagi kepada peserta didiknya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Farah. Kepada Ibu Farah saya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Citra. Izin Ibu. Oke, kayaknya udah pada tegang-tegang nih. Sebelum Bu Citra melanjutkan apa sih disiplin positif itu, kita ini dulu ya, kita ice breaking dulu. Izin ya Bu, saya ke depan. Nah, kita ice breaking. Jadi Bapak nggak ada bapak-bapaknya ya, oh ada Pak Asep satu. Jadi bapak Ibu, kayak ice breaking kita hari ini. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Nah, kalau saya bilang malam, nah karena malam kan udah waktunya tidur, tidak boleh berisik. Oke, saya tes ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, ya, oke. Kita mulai siang. Malam. Berarti mesti belum konsentrasi. Oke, sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Tiba-tiba udah siap-siap. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk speaking kita hari ini ya. Selanjutnya nanti teman saya Bu Citra akan ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, kita bikin quiz dulu ya. Sebelum nanti Bu Citra menjelaskan apa sih budaya positif itu, kita bikin quiz. Oke, silakan. Oke ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, siap-siap kita quiz dulu ya. Jadi sebelum ada pembahasan, kita quiz dulu nih. Kita mau melihat
kita sebagai guru menerapkan disiplin kira-kira sudah atau belum? Silakan. Nah, ini ada kasus ya. Rizik tidak sengaja menumpahkan air di lantai kelas. Bu guru meminta izin untuk mengepel air yang ia tumpahkan. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat. Hah? Oh, jawabannya itu yang benar, konsekuensi. Oke, lanjut ya. Oke, Bu Citra sangat kesal ketika mengetahui Rifki dan Afda bertengkar. Bu Citra meminta mereka berdua untuk lari keliling lapangan. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, ini ya kita pegang dulu ya. Jawaban Bapak Ibu. Lanjut Bu Citra. Nah, lanjut. Alila mendapatkan hadiah dari Bu Farah karena dia mendapatkan ranking 1 di kelas. Teman-teman merasa iri kepada Alila. Nah, ini penghargaan atau konsekuensi? Penghargaan atau konsekuensi? Hadiah. Ayo, oke lanjut ya. Nanti jawaban Bapak Ibu yang pertama sampai yang terakhir ada lagi Bu Citra ya. Yang terakhir kira-kira benar atau tidak ya? Nanti kita dengarkan dulu penjelasan dari Bu Citra. Oke, lanjut Bu Citra, kami persilakan. Ternyata ada lagi ya. Oke, di kelas 1B terdapat murid yang terlambat masuk sekolah. Mengetahui murid tersebut berbuat salah, Bu Farah memanggil anak tersebut dan menanyakan alasan dan juga mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu disiplin waktu. Nah, ayo namanya, yuk kalau ingin tahu apa sih disiplin waktu itu, yuk kita simak bersama-sama materi tentang budaya positif. Ya, kami persilakan kepada Bu Citra. Baik, tadi Bapak Ibu sudah menjawab ya, menjawab beberapa kuis yang sudah disampaikan oleh Bu Farah. Nah, sekarang kita lanjut Bu Farah. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang konsep utama budaya positif. Apa aja sih budaya positif itu? Nah, ada 7 item yang akan kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua kita akan bahas juga bersama-sama tentang disiplin positif itu sendiri. Lalu kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu tentang motivasi perilaku manusia. Lalu ada juga posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata yang masih apa ya itu restitusi itu apa sih, posisi kontrol itu apa sih? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Lanjut. Nah, kita mulai dari budaya positif. Konsep utama budaya positif, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk pada akhirnya tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa aja dimensinya? Ada yang ingat? Coba. Bu Nurul tahu nggak salah satunya apa Bu Nurul? Berkebinekaan global. Betul. Ada apa lagi? Bergotong royong. Di depan ada. Baca nggak ya? Mandiri, beranalitis, ya dan untuk beriman, ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebenarnya profil pelajar Pancasila sudah mencakup semua karakter yang kita harapkan dari peserta didik. Nah, ada hubungannya dengan budaya positif. Kalau budaya positif itu apa sih hubungannya? Budaya itu apa sih? Budaya itu kebiasaan yang sudah kita lakukan ya sehari-hari, sudah menjadi pembiasaan dari kita. Ada istilahnya budaya orang Sunda, budaya orang Jawa, udah lengkap gitu.
Budaya orang Sunda, misalnya nama-nama. Budaya orang Jawa, apa nih orang Jawa? Bu Karim, orang Jawa budayanya apa Bu Karim? Sabar-sabar. Oh sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Kalau saya tahunya ini ulet-ulet ya. Kerjanya. Kalau budaya orang Betawi nih, Bu Tiwi orang Betawi asli ya. Gimana Bu Tiwi? Orang Betawi asli, aku ya Bu Mai. Wah, Bu Mai itu kan Betawi nih, Bu Mai. Budaya itu nilai, keyakinan. Betul. Kalau Betawi sendiri apa sih biasanya dikenalnya sebagai budaya? Gotong royong biasanya ya. Ya betul, religius. Benar, terkenal dengan religiusnya. Betul sekali. Nah, itu adalah budaya yang melekat. Nah, kita juga menginginkan budaya yang positif yang melekat pada pesan didik diri kita. Ya, betul? Setuju atau sepakat? Sama ya. Jadi tidak ada pilihan tidak setuju. Betul. Lanjut Pak. Kita mulai dari disiplin positif. Coba ada pertanyaan. Apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Selintas apa? Tertib. Apalagi? Tepat waktu. Disiplin berarti erat kaitan dengan waktu ya. Apalagi? Aturan. Betul. Ada kaitannya dengan aturan. Nah, kita akan bahas selanjutnya Bu Farah. Nah, kita jawab lagi nih, setuju atau tidak setuju. Sekarang pilihannya ada setuju, ada tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik, kita simpan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Dikasih hukuman tapi positif hukumannya. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Berarti kalau hukumannya bersihin tuh, apa nyapu, nulis. Hukumannya setuju? Setuju. Baik, kita simpan dulu Bu Farah ya. Kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak? Ada yang masih memberikan penghargaan kepada peserta didik ketika bisa melakukan sesuatu, kasih hadiah di reward dari bu guru. Setuju tidak? Bisa meningkatkan disiplin anak. Nah, nanti jawaban ketiga ini ada di pembahasan berikutnya ya. Lanjut Bu Farah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu disiplin positif itu apa sih? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya itu supaya patuh, disiplin itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang diharapkan dari disiplin positif ini, bagaimana anak bisa melakukan sesuatu tapi tidak ada paksaan dalam dirinya. Karena memang itu kebutuhannya, itu yang ada di dalam dirinya, bukan karena ingin sesuatu yang bagus itu. Bukan saya mengerjakan PR supaya saya dapat hadiah misalnya. Saya ingin mendapatkan nilai 100 supaya saya dapat ranking 1. Nah, bukan seperti itu yang diharapkan dari disiplin positif ini. Nah, lalu bagaimana sih supaya murid-murid kita bisa disiplin? Lanjut Bu Farah. Nah, harus terpenuhi dulu kebutuhan dasar manusianya. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi sebenarnya pesan didik kita nih ketika mempunyai masalah, ada salah satu atau lebih dari kelima ini yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Misalnya nih, ada kasus, ada anak yang sering mengambil makanan temannya. Pernah nggak ada cerita kayak gitu? Ada pengalaman seperti itu? Pernah ya? Mengambil makanan temannya tanpa izin, atau minta makanan temannya tiap hari misalnya. Mungkin ada di antara 5 ini yang belum terpenuhi oleh dirinya. Misalnya bertahan hidup, terpenuhi tidak bertahan hidup? Tidak, karena dia merasa lapar. Karena dia harus mempertahankan hidupnya. Itu hal sepele sebenarnya, tapi buat anak itu mempengaruhi sikap disiplinnya. Karena dia tidak bisa bertahan hidup karena menahan lapar, tidak bisa menahan lapar, dia minta makanan punya temannya. Itu ada satu kebutuhan yang terpenuhi. Ada juga rasa kasih sayang, mungkin dia juga tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya karena dia tidak dibekalkan makanan oleh orang tuanya, betul ya? Pasti permasalahannya itu. Atau tidak dibekali, tidak diberikan uang jajan, nah tidak terpenuhi kebutuhannya, ya. Nah, ini adalah contoh kasusnya.
Jadi setiap permasalahan, Bapak Ibu nanti kalau ketemu peserta didik ada masalah, pasti ada salah satu dari antara 5 ini yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Lanjut. Nah, kelima kebutuhan tadi dapat kita penuhi apabila peserta didik memiliki motivasi dalam dirinya. Nah, kita lihat motivasi itu apa sih? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Ternyata motivasi itu bisa sadar. Oh, saya sadar nih saya harus punya motivasi, tapi ada kalanya kita melakukan sesuatu dengan semangat padahal tidak diniatkan untuk semangat. Nah, ya, itu tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan yang tertentu. Nah, kita lihat contoh tujuan motivasi perilaku manusia. Nomor 1, peserta didik, kita bicara tentang lingkup sekolah ya. Peserta didik itu memiliki motivasi itu tujuannya pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Murid pakai seragam lengkap karena takut dimarahi Pak Asep, misalnya. Ya. Atau murid tidak mengerjakan PR karena takut dihukum sama guru kelasnya. Nah, ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datangnya dari luar karena takut terhadap orang lain, bukan karena takut yang ada dalam dirinya. Lanjut, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebalikannya tadi, saya belajar supaya saya dipuji sama guru saya, ya misalnya. Saya ikutan lomba supaya saya bisa dipuji oleh teman-teman. Saya belajar supaya saya mendapatkan ranking 1. Nah, ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan, ingin dapat hadiah, dapat pujian lagi ya. Itu masih contoh dari motivasi ekstrinsik. Lanjut lagi Bu Farah. Nah, yang terakhir tujuan yang paling bagus nih, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia sadar akan kebajikan dalam dirinya. Contohnya ada yang bisa disebut nggak? Contoh, kasih contoh. Contoh dari kasus yang pernah Bapak Ibu hadapi peserta didik. Peserta didik itu disiplin karena dia menghargai nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi ada cerita? Oh, lagi berpikir dulu katanya. Bu Lisa ada cerita? Kalau saya ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya nih, bisa didik, dia belajar, atau dia punya kemampuan menggambar. Tahu murid kita Asyifa, ya, dia tuh latihan menggambar tuh setiap hari. Jadi menggambar itu bukan hanya untuk supaya setiap lomba menang, tidak. Tapi itu emang hobinya menggambar. Jadi ketika ditanya, Asyifa kenapa buku gambar kamu kok udah cepet habis lagi, udah penuh lagi, dia karena istirahat kan dia menggambar. Karena dia termotivasinya bukan salah, mungkin secara tidak sadar dia ingin menang ketika lomba pasti ya, tapi dia menjawabnya karena saya ingin lebih jago menggambarnya, karena saya punya kemampuan menggambar, saya ingin kemampuan menggambar saya semakin lama semakin bagus. Nah, itu motivasi yang bagus datang dari diri sendiri, nilai-nilai kebajikannya, berarti konsisten ya, dan konsisten belajar. Terus semangat, motivasi terus semangat, berlatih. Nah, ini ada nilai-nilai yang diharapkan. Motivasi intrinsik, motivasi yang datang pada diri kita sendiri. Lanjut ke Farah. Nah, konsep disiplin ini kita bedakan. Tadi ada istilah hukuman. Ada apa lagi di kuis tadi selain hukuman? Konsekuensi. Ada apa lagi? Penghargaan. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Tidak tahu jawabannya ya, yang pertanyaan terakhir. Apa ya pertanyaan terakhir yang Farah tuh yang kuis belum tahu. Kita buka, masih sembunyiin dulu ya Farah ya. Kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu sifatnya pertama menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman, membuat siswa takut, sifatnya memaksa, dan bisa jadi siswanya menjadi rendah diri, malah terpojokkan, bukannya merasa bisa lebih baik, justru kayak udah deh, aku emang kayak gini. Udah deh Bu, gak apa-apa deh, aku hukum aja. Nah itu udah titik pasrahnya anak-anak itu udah berarti bahaya nih ya, tidak bagus. Lalu yang kedua ada penghargaan. Sifatnya sebenarnya penghargaan ini tidak efektif. Nah tadi ya, kita lihat dari penghargaan ini tidak efektif sebenarnya Bapak Ibu. Merusak hubungan juga, iri. Tadi ada cerita ya Alila syirik kepada syirik, bukan syirik ya, sirik itu. beda arti.
sirik sama temennya karena temennya dapat juara 1, padahal nggak salah dapat juara 1, tapi justru penghargaan ini bisa merusak hubungannya. Awalnya temannya dengan Alila akrab, teman baik, tapi jadi ada timbul perasaan iri, ya, ada pertengkaran. Lalu bisa juga mematikan kreativitas, ya. Jadi puas sampai di situ saja, tidak mau berkembang lagi. Dan yang terakhir, sebenarnya penghargaan ini adalah menghukum dengan sistem ranking. Ranking itu sebenarnya sudah diberlakukan juga ya, ranking Bapak Ibu, sudah tidak perlu menggunakan ranking. Lanjut. Nah, ada konsekuensi. Konsekuensi ini dianggap lebih baik daripada hukuman. Ya, kita lihat. Konsekuensi itu sifatnya adalah penguatan jangka pendek. Benar dikasih penguatan, tapi bersifat jangka pendek. Lalu yang kedua perlu dimonitoring. Lalu stimulus dan respon. Dan yang keempat menghormati peraturan. Dan kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Salah kasih konsekuensi selesai. Salah kasih konsekuensi selesai. Nah, tidak ada waktu untuk merenungi pada dirinya. Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki? Terus aja berulang seperti itu biasanya. Dan itu sering terjadi di kelas saya khususnya ya. Salah berulang, kasih hukuman, kasih konsekuensi, berulang lagi. Banyak mungkin Bapak Ibu juga ada pengalaman seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, kita lihat. Kalau kita menggunakan cara restitusi, sebelum saya jelasin restitusi itu apa? Restitusi ini membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab. Murid fokus pada pemecahan masalahnya. Dan juga murid dapat memegang kontrol diri sendiri. Serta murid semangat memperbaiki diri. Nah, nanti lebih jelasnya, emang restitusi kayak gimana sih? Pelaksanaannya kok bisa bikin bertanggung jawab, bisa mengontrol diri sendiri, bisa memperbaiki diri. Nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh Bu Farah nanti ya bagian restitusi. Lanjut Bu Farah. Nah nih sedikit definisinya dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan restitusi ini biasanya nih kalau ada perselisihan, ada salah satu siswa yang berbuat salah, itu terasingkan, ya dimusuhi. Aku nggak mau berteman sama si A karena si A bikin ulah misalnya gitu. Nah tujuan restitusi ini lebih berfokus pada bagaimana caranya yang berbuat salah ini bisa kembali lagi ke kelompoknya, bisa diterima lagi ke kelompoknya, tentunya dengan perubahan-perubahan yang dia lakukan. Nah kita lanjut. Nah ini ada sedikit restitusi tentang tekniknya bagaimana, caranya seperti apa. Nah nanti akan dijelaskan oleh Ibu Farah. Kepada Bu Farah, saya persilakan Bu Farah untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Sister. Oke lanjut. Kayaknya udah mulai ngantuk ya jam-jam segini. Soalnya habis maksi. Jadi kalau jam-jam segini tuh udah wattnya tuh udah redup. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang restitusi ya, kita bermain kayak ini dulu, speaking dulu biar pada melek ya. Nah, masih semangat kan Bapak Ibu? Semangat. Oh, masih semangat dong ya. Oke, kita speaking dulu ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Oke, kunya hari ini diputar-putar. Klunya hari ini diputar-putar. Oke. 1 tambah 1 berapa? 2. Pintar. 2 tambah 2 4. Pintar. 11 tambah 3 14. bukan. 11 tambah 3 1. bukan. 311. Klunya hari ini diputar-putar. 11 tambah 3 311. bukan. 11 tambah 3 berapa? Bukan. 5 tangannya 2. 3. Hah? 3. 5. Bukan. 5. 5. Bukan. 2.
2. Wah, pintar. Oke. Mengerti? Paham? Jangan kasih tahu Coba. yang dia. Akunya diputar-putar. Oke ya. 3 tambah 3 berapa? 4. 3 tambah 3? 6. Pintar. Oke. 4 tambah 4? 8. Pintar. 10 tambah 6? Diputer enggak? 4. 8. Berapa? 10 tambah 6? 2 ya? 8. Ke 6. Berarti Bu Lisa nggak tahu apa. Nggak tahu. Tahu? 10 tambah 6? 8. Karena Hah? Berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu apa ya hadiahnya ya? Saya siapkan dulu hadiahnya. Oh hadiahnya, oh tenang, ini ada hadiahnya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ada jawabannya 4. Tadi Tahu Bu Nurul? Tahu? Coba lagi, Bu. Kan yang sudah tahu diem ya. Klunya berputar-putar. Oke. Bu Nada. Nah, oh. Oke. 3 tambah 1 berapa? 4. Pintar. 2 tambah 3 berapa? 5. Pintar. 12 tambah 4 berapa? 4. Bu Tiwi paham? Kalau yang tahu dia. Paham? Paham? Tadinya berputar-putar kan lagi. Ya, ulang lagi. Oke ya. Jadi kan kita yang berputar itu apa? Angkanya. Kalau kita nih selain bumi kan berputar ya. Ada siang, malam, sore kan berputar. Selain bumi yang berputar apa? Jam. Jam. Ya. Jam. Nggak ada kan jam 13, adanya pukul 13. Kalau jam 13 itu jam berapa? Jam 1. Jadi 11 ditambah 3 tadi jam berapa? 14. Berarti 14 dan 2. Tepuk tangan buat guru-guru hebat. Oke lanjut ya. Kita akan lanjut fokus pendekatan dulu. Oke, saya akan ini lagi ya, mereview lagi ya. Pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Tadi restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi Bu Citra sudah menjelaskan. Next Bu Citra. Nah, Bapak Ibu, nah tadi kan ada hukuman, terus ada konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Nah, restitusi ini kenapa dibilang yang paling baik di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kenapa dibilang yang paling baik? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya ya. Ada dinamakan segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ini ketika anak ada masalah, yang pertama yang harus kita tanyakan itu menstabilkan identitas. Kita akan menanya nih sama anak yang punya masalah, jangan langsung memecat. Kadang kan kita sebagai guru, kenapa? Kamu berbuat salah apa? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Jadi dengan kalimat seperti ini,
setiap orang pasti punya salah, ya. Ibu yakin kamu melakukan ini tidak sengaja. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, atau wajar apabila kita melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya seperti apa? Dalam memberikan arahan kepada anak didik kita yang salah itu, misalnya kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, atau adakah cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhanmu, ya? Atau adakah cara yang baik kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, seperti itu ya. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan? Baru sampai membuat kesepakatan kelas. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita membuat kesepakatan kelas, selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, setelah validasi tindakan yang salah, lanjut menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nah, itu kalimat-kalimat di dalam segitiga restitusi. Next, Bu Citra. Nah, lanjut ya, Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari perbaiki hubungan. Jadi di restitusi ini tidak menyalahkan si anak. Kenapa anak itu berbuat seperti itu, melakukan kesalahan seperti itu. Yang tadi Bu Citra sudah jelaskan ya, ternyata kenapa dia melakukan kesalahan, mungkin ada 5 kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Lanjut, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan dengan menggunakan restitusi, dia sadar, termotivasi sehingga dia mengucapkan minta maaf kepada temannya, terus sehingga memperbaiki hubungan antar teman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi biasanya nih Bapak Ibu guru, ayo kamu minta maaf sama ini. Nah, itu kan kayak pemaksaan ya. Jadi dengan kita membuat restitusi, jadi memberikan kebebasan anak untuk atau mencari jati diri anak ini menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Apakah 5 kebutuhan yang tadi Bu Citra jelaskan itu sudah terpenuhi atau belum? Selanjutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan restitusi membuat anak menjadi karakter yang lebih baik. Jadi anak belajar meminta maaf, bertanggung jawab, jadi anak jujur. Jadi meningkatkan karakter yang lebih baik. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini di dalam restitusi ini ada posisi kontrol kita sebagai guru, ya, Bapak Ibu. Sebelum saya nanti lanjut akan menjelaskan posisi kontrol guru ini ada 5. Kira-kira saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kira-kira selama berapa tahun ini Bapak Ibu sudah menjadi guru, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sering laksanakan? Apakah
sebelah kiri saya. Kira-kira selama berapa tahun Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu menunjukkan posisi guru yang bagian mana? Apakah sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau mana? Sebelum nanti saya akan menjelaskan apa itu pengukur, pembuat rasa bersalah. Pasti kan 5-5-nya pernah ya. Nah, hukum, pembuat rasa bersalah Yang paling sering Bapak Ibu lakukan. kira-kira juga punya yang mana nih? Sebagai guru, menempatkan diri Bapak Ibu sebagai apa pada anak-anak? Pasti beda-beda ya, jangan Ya, nyontek. jangan nyontek ya, jangan nyontek. Tanya pada diri kita sendiri. Yang paling. Kalau udah boleh tempel ya. Kalau sudah silakan tempel di sebelah. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Yang paling satu ya. Kalau sudah silakan Bapak Ibu tempel. Baru milih di antara 5 aja pusing ya. Mana ya? Flashback lagi, mengajar lagi. Saya sama murid saya bagaimana ya? Jadi bahan refleksi kita bersama ini ya, Farah ya. Iya. Kalau penghukum berarti kok anak salah kasih hukuman langsung deh. Kalau sudah silakan Bapak Ibu tempel di sini. Pak, silakan tempel. Iya, betul. Kita Bapak Ibu kita di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Kita di sini sama-sama belajar. Beraneka macam nih Bu Farah. Oh, ternyata bergantian. Ada berbagai macam ya, ada teman, pemantau, kayaknya kebanyakan pemantau dah. Sukanya mantau. Ada yang manajer. Wah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kejujuran Bapak Ibu selama ini. Posisi kontrol Bapak Ibu tuh seperti apa selama ini ya? Oke, lanjut next. Nah, oke. Kita lihat ya Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan. Nah, dari yang tadi Bapak Ibu tulis itu, kira-kira kita nih Bapak Ibu sudah betul belum ya posisi kontrol kita sebagai guru. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau guru sebagai penghukum, nih tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti. Wah, jadi kalau ada anak-anak di kelas, berisik ini kelas ya, kayak pasar. Nah itu ya, nah itu guru sebagai penghukum. Nah dengan kata-kata, kalau kamu, bapak ya, terus akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Terus pola perilaku muridnya akan menjadi perilaku melanggar ya, terus ya perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah terus motivasi yang berkembang itu dari ekstrinsik, dari luar, karena kenapa dia berbuat seperti itu, karena yang tadi dari luar merasa tidak nyaman, merasa takut dihukum ya. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu misalnya tindakannya itu mendiamkan, didiemin aja ya, terus diceramai, membuat rasa bersalah. Kamu tuh siapa nih yang pecahin ini? Nah atau enggak, kamu tuh siapa nih yang meja bubur bisa berantakan? Atau dengan perkataan Bapak Ibu kecewa sama kamu,
bapak kecewa. Terus kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Nah itu kalau pembuat rasa bersalah ya, dengan perkataan Bapak Ibu seperti itu. Terus akibatnya apa nih kalau kita posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Akibatnya ke murid bagaimana? Murid merasa bodoh atau nakal, jadi minder karena dia gue tidak salah-salahin terus nih, mau guru mau begini gue salah ya. Terus perilakunya jadi rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Kalau disuruh maju takut disalahin. Nah soalnya kalau disuruh maju kalau dia salah makanya dengerin guru ya gitu ya. Nah itu terus motivasinya ekstensif, jadi dari luar ketakutan dari luar. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah sebagai teman membuat pemakluman ya, contoh perkataannya lakukanlah, ayolah demi ibu ya, ikut ya atau enggak maju ya. Nah biasanya seperti itu nih biasanya sebagai teman ya, penghukum posisi kontrol sebagai teman. Terus akibatnya kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman, akibatnya sikap murid itu merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan ya. Jadi kalau dia berbuat salah, oh gak apa-apa, nanti Pak Asep baik kok, nggak galak, dia kan selalu ini. Nah biasanya seperti itu. Nah terus pola perilaku muridnya jadi seperti apa? Menjadi lemah, tergantung sama gurunya ya, cenderung menunggu. Jadi tunggu, nanti aku juga diambil sama Bu Lisa, karena merasa kita sebagai temannya doang gitu, nggak merasa apa ya, misalnya guru sama murid gitu. Nah lanjut ya, sebagai pemantau. Nah jadi tuh memantau dan mencatat. Jadi siapa nih yang bisik atau enggak siapa nih yang keluar kelas nih. Nah jadi memantau ya. Terus perkataannya, kamu sudah tahu kan aturannya ya, kamu sudah tahu kan aturannya, kalau jam segini sudah masuk kelas, jangan keluar ya, biasanya seperti itu ya. Nah terus akibatnya apa? Murid jadi mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Dikit-dikit bu, dan kadang-kadang suka maju ke depan, bu benar bu. Nah jadi seperti itu, dikit-dikit bertanya. Terus pola perilakunya apa? Orientasi pada ganjaran dan hadiah. Nah jadi mengharapkan hadiah. Misalnya disuruh maju, aku dapat apa bu kalau aku lakukan? Biasanya gitu ya Pak Asep ya. Kalau aku ini, aku dapat apa Pak Asep? Seperti itu. Atau enggak biasa tuh murid suka suruh melakukan majulah ke depan. Kalau benar aku dapat hadiah enggak? Nah seperti itu. Nah selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini bertanya dan membuat kesepakatan. Jadi misalnya guru membuat kesepakatan dengan murid, terus perkataannya apa sebenarnya harapan kamu? Misalnya kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita bertanya dulu sama murid, kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti itu ya. Terus apa sebenarnya sih harapan kamu, atau apa sih keinginan kamu melakukan seperti itu? Seperti itu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi setelah melakukan kesalahan, terus kita bertanya seperti itu, jadi dia menanyakan kira-kira apa nih untuk memperbaiki diri dia sendiri, apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya pola perilaku apa yang akan timbul dari murid tersebut jika menggunakan posisi kontrol manajer, yaitu murid menjadi disiplin, percaya diri, terutama disiplin dari dalam dirinya sendiri. Terus motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan kelima posisi kontrol guru tersebut. Nah, nanti kan tadi Bapak Ibu kan sudah menuliskan ya posisi kontrol Bapak Ibu seperti apa sih? Seperti teman,
tapi kebanyakan saya lihat pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, jadi guru sebagai manajer itu berusaha untuk melakukan sesuatu bersama murid untuk mempersiapkan murid agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif, ya. Jadi keluar karakter yang positif ke muridnya. Nah, oke, Bapak Ibu, tadi kan saya bilang kan di dalam restitusi, segitiga restitusi yang terakhir itu kan ada membuat keyakinan. Nah, Bapak Ibu pasti sudah membuat kesepakatan kelas kan? Sudah atau belum nih? Sudah atau belum? Kok lemes? Sudah atau belum? Sudah. Nah, dari kesepakatan kelas, kira-kira kesepakatan kelas Bapak Ibu di kelas sudah menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah. Ya, cuma Bu Ida doang. Atau sampai mentok kesepakatan kelas saja? Berarti sampai di kesepakatan kelas saja ya, belum sampai keyakinan kelas. Nah, seharusnya dari kesepakatan kelas kita buat keyakinan kelas kita. Nah, yuk, keyakinan kelas itu apa sih kan? Keyakinan kelas itu apa sih? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena peraturan kelas saja udah nulisnya udah lama ya, anak muridnya disuruh ini nulisnya lama. Oke, kenapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Next. Nah, yuk, mari kita pikirkan bersama ya. Sebelum saya jelaskan kenapa harus keyakinan kelas. Oke, nih ada kasus ini. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kita harus kalau naik motor harus pakai helm. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Biar nggak ditilang polisi. Hah? Biar nggak ditilang polisi. Ya, mati peraturan ya. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat kita COVID? Kenapa kita harus menggunakan masker? Ya, dan mencuci tangan saat COVID. Mencegah penularan. Padahal kita setiap hari kita cuci tangan. Tapi kenapa pada saat COVID kita harus mengikuti peraturan, harus pakai masker sama cuci tangan? Mencegah penularan. Oke, jawabannya karena kita memiliki keyakinan. Kenapa? Tadi kan dibilang kalau nggak pakai helm nanti betul kan ditilang. Karena yakin nih kita nih, yakin nanti di jalan sana ada polisi. Kalau nggak pakai helm tadi tilang. Jadi harus yakin kan akhirnya kita pakai tuh helm. Nanti kalau saya nggak pakai helm, nanti kalau jatuh pada saya bentur, benjol. Jadi kita yakin kita pakai helm, mengikuti peraturan. Nah, begitu juga dengan penggunaan masker dan mencuci tangan. Padahal kalau mencuci tangan masker kan hal biasa ya. Tapi kenapa pada saat COVID kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena kita yakin yang tadi Bu Wani bilang takut terhindar kuman masuk, ya kan? Jadi kita harus yakin dulu pada diri kita, ya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gerson, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam diri kita nih. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Jadi kenapa kita ada peraturan, ada aturan kelas, kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan anak murid akan yakin dengan apa yang kita buat, dengan yakin apa yang kita akan kita lakukan. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu sikap positif yang harus benar-benar anak murid lakukan. Seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini lebih abstrak dari peraturan itu lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Misalnya gini. Peraturan kelas Bu Ani, peraturan kelas di kelas Bu Ani seperti apa? Datang tepat waktu. Nah, menjaga kebersihan. Terus berkata yang sopan. Terus mendengarkan penjelasan guru. Terus enggak itu. Oke. Di kelasnya Bu Ani, di kelas 2C itu datang tepat waktu. Ada berkata berkata dengan sopan tadi lagi. Nah, itu kalau kita gabungkan menjadi karakter yang positif, yang datang tepat waktu, ya, atau mengerjakan PR biasanya ya, mengerjakan tugas. Itu kalau kita gabungkan menjadi karakter yang positif itu menjadi kalimat seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu dengan mengerjakan. Nah, biasanya tertib, ya kan? Anak menjadi tertib, ya kan? Kalau digabungkan anak menjadi tertib di dalam kelas. Nah, itu keyakinan kelasnya. Terus misalnya berkata dengan sopan, sayang dengan teman. Kalau kita gabungkan menjadi suatu keyakinan, menjadi karakter yang positif, itu seperti apa? Berkata dengan sopan, sayang dengan teman, itu menjadi seperti apa? Hah? Rukun. Nah, jadi dengan peraturan, dengan kita membuat peraturan akan membuat peraturan ini satu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih ringkas dari peraturan. Ya, yang kedua berupa pernyataan universal yang tadi yang bisa diingat. Ya, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, jadi menjadi karakter yang positif. Nah, kan biasanya kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, ya kan? Dilarang lari-lari di dalam kelas. Biasa peraturan seperti itu. Nah, kalau keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Satu peraturan kan kadang suka banyak. Nah, yang tadi saya bilang diringkaskan menjadi kalimat positif. Kayak tadi kan disiplin, mengerjakan tugas PR, diringkas menjadi tertib. Ya. Terus yang kelima sesuai dengan kondisi kelas. Nah, jadi misalnya kelas 1 tidak mungkin kan tidak sama dengan keyakinan kelas yang kelas besar. Yang keenam melibatkan seluruh warga kelas. Berarti harus melibatkan semua murid, ya. Dan kita memilih atau tertarik dengan satu murid saja. Oke, next. Nah, baik Bapak Ibu, ini contoh-contoh kegiatan membuat keyakinan kelas saya dan Bu Citra. Nah, kalau ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelasnya Bu Citra, kelasnya kelas 5. Nah, ini dari sebelum. Nah, ini ada berdiskusi dulu ya tentang peraturan kelas, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan, baru menempel keyakinan kelas. Jadilah keyakinan kelasnya Bu Citra kelas 5D. 1. Datang tepat waktu, melaksanakan piket, hidup rukun, sopan dan santun, merawat kelas. Nah, jadi seperti itu menjadi kalimat yang positif. Nah, kalau ini keyakinan kelas di kelas saya di kelas 1B, ada diskusi, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas,
Jadilah keyakinan kelas 1B yang pertama tertib di kelas, berdoa, menjaga kebersihan, sayang kepada teman, sopan dan santun. Ini kalimat-kalimat biasanya kan beda kan sama kelas 5, kelas 1. Ini biasanya kalau kelas 1 seperti itu. Next, nah, peraturan. Peraturan itu selalu mengembalikan misalnya nih. Nah, tadi saya bilang peraturan itu kan banyak peraturan, tapi dengan menjadi keyakinan akan menjadi karakter yang positif, menjadi kalimat yang positif yang baik. Nah, misalnya nih, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nah, misalnya di tempat ibu ada peraturan seperti itu. Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dia jadi bertanggung jawab, ya, akan nilai yang ini kan bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menjadi apa nih? Nilai yang positifnya di dalam itu menghormati orang lain. Nah, terus hadir di sekolah 13 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menjadi apa? Disiplin waktu. Terus peraturannya apa lagi? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menjadi hidup kerukunan, jadi hidup rukun. Nah, ini ada praktek restitusi kelas 5D. Nah, silakan Bu Citra dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Farah apa sih restitusi itu, sampai keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita berdua, saya dan Bu Farah ini menyebarluaskan atau mengimbaskan ke Bapak Ibu itu sudah mencoba terlebih dahulu ya. Jadi saya dan Bu Farah itu sudah mempraktekkan bagaimana sih melaksanakan restitusi kepada peserta didik. Nah, sekarang yang pertama saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu bagaimana melakukan praktik restitusi di kelas 5D. Saya coba dulu ya, karena ini berbentuk video, jadi kita tonton bersama-sama. Nah, sebelumnya deskripsi kasusnya, ceritanya hari ini ada yang bertugas piket di kelas adalah Afdal, Fatir, Aldi, Winda, dan Akila. Namun saat piket Afdal tidak ada, ia lupa dan langsung bergegas pulang karena saking senangnya ingin bertemu kakeknya di rumah. Hal itu membuat teman-temannya merasa kesal. Keesokan harinya Fatir menegur Afdal, namun malah terjadi keributan di antara keduanya. Bahkan mereka saling dorong-mendorong, juga berkata kasar. Kemudian Afdal dan Fatir diajak oleh Bu Citra ikut ke ruang guru. Ini deskripsi kasusnya. Prakteknya kita saksikan bersama-sama. Modenya diklik. Mode. Ini ya. Bluetooth mode, Bukan. FM mode, Line E mode. FM mode, Line E mode. Sebentar. Tunggu ya. Di pause dulu aja. FM mode, Line E mode. Kita mulai pikirnya. Ya. Harus kemana ya? Iya, mana ya? Nanda, kemarin tuh kamu tidak pikir. Emang kamu pikir? Kan sudah ada jadwalnya. Udah teman-teman. Capek tahu. Jangan ngomong. Kan aku ini orang sengaja. Kok ibu-ibu kayak gitu?
Tadi di depan kelas ada kejadian apa? Sudah lihat kalian tadi sedang bertengkar. Bahkan ada yang saling dorong-dorong. Ada apa sih, Nak? Kemarin si Afgan tidak pikir Bu, dia malah pulang. Tapi saya lupa Bu, tapi dia malah dorong saya. Pasti kamu senada kan? Sudah. Bu Citra di sini mengumpulkan kalian duduk bersama membicarakan solusi atas permasalahan ini. Bu Citra tidak mencari siapa yang salah. Setiap manusia pasti pernah melakukan itu. Termasuk Bu Citra. Bu Citra juga pernah melakukan kesalahan seperti Afdal. Apa meninggalkan suatu kewajiban Bu Citra. Tapi bukan dibenarkan ya. Nah, sekarang kita tanya. Tentunya Afdal jaringan ya kayaknya nih ya. Alasan kan kenapa kemarin Afdal ya. Nah, silakan. Sabar ya. Lalu apa benar? Tadi Afdal berkata kasar. Tapi saya kesal. Saya Nah, pergi dari biasa saya. divalidasi dulu anak-anaknya. Dia malah mendorong saya. Ya, Ibu mengerti perasaan Afdal. Ibu pun pasti akan kesal. Sehingga hanya mendorong Bu Citra. Tapi tadi Afdal tidak mendorong Afdal juga kan? Saya ingin mendorongnya tapi hadir. Bagus sekali. Itu artinya Afdal mempunyai rasa kasih sayang dan sabar. Anda sudah menahan emosinya. Sekarang Bu Citra bertanya sama Afdal dan juga sama kamu. Apakah yang kalian lakukan bagus? Kan? Seperti saling mendorong, berkata kasar, berkelahi, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Karena saya itu sering mengalami kesalahan. Betul sekali. Kita harus saling menghargai dan saling menyayangi. Kalian yakin tidak? Ketika kalian saling menghormati, Ada. Jadi nggak jelas ya kalau potong. Coba kita lihat di YouTube. Nanti Bapak Ibu kalau mau nonton ada di YouTube saya dan Farah ya. Di YouTube kita karena ada tugas. YouTube Farah kok. YouTube siapa? Farah kan? Isi YouTube saya beda sama Pak Asap, tugas semua isinya. Mana ya? Afdal Fatir diajak oleh Bu Citra ikut ke ruang. Hei Afdal, kemarin kamu tidak ruang mana Upi? Sama aja ya. Gak apa deh. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Praktek. Kan sudah ada jadwalnya. Aku dan teman-teman capek tahu. Tidak ada waktu.
Dan sebelum Bu Citra mulai berbicara, coba kalian kenalkan diri kalian terlebih dahulu. Coba kalian langsung yang akhir dulu. Saya bukan pacar. Saya juga minta maaf ya, karena sudah membohong kamu. Baik, sudah maaf-maafan. Sekarang kalian boleh berbicara masing-masing. Selanjutnya, skenario kasus kedua. Jam istirahat sudah selesai. Cukup satu. Lanjut ke Bu Farah ya. Contoh di kelasnya Bu Farah juga ada nih Bapak Ibu. Bu Farah. Nih, kasus di kelas 1B ceritanya, Alila sudah 2 hari berturut-turut datangnya selalu terlambat. Selalu datang terlambat masuk ke kelas. Nah, ini ceritanya Alila. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah mau datang Bu Farah panggil. Nah sekarang Bu Farah Alila tahu kenapa Bu Farah panggil kemari? Saya tahu. Oke, baik Alila. Alila, setiap orang itu pasti punya salah. Begitu juga Bu Farah. Bu Farah punya salah. Bu Farah pernah datang juga terlambat ke sekolah. Nah, Bu Farah perhatikan 2 hari ini Alila suka datang terlambat ke kelas, masuk ke kelas. Kalau boleh tahu nih, kenapa 2 hari ini Alila terlambat masuk ke dalam kelas? Ya. Jadi kalian dua-duanya diantar sama ayah pagi-pagi. Terus yang diantar duluan kata Alila. Jadinya kalau kakak duanya diantar, Alila suka datang terlambat jadinya ke sekolah. Baik, Alila masih ingat dengan kesepakatan. Oke, baik Ibu. Oke, itulah pembuatan video resolusi kami dalam jika ada anak yang ketika kami menemukan kasus di kelas kami ya, Bu Citra di kelas 1 kasus di kelas 5D-nya dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai pendidik among, posisi manajer. Yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, semoga diseminasi kita hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya, Bu Farah, dan Bu Citra ada kekurangannya. Sebelum kami berdua menutup diseminasi hari ini, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya begitu. Berat kayaknya suaranya. Bu Farah, Bu Citra, tadi kan kami menyimak nih, Ibu udah melakukan, kita ingin tahu nih masalah keyakinan restitusi ya. Menarik sekali ya kayaknya restitusi itu. Kita belum pernah tuh mempraktekkan itu, ternyata ada ya, ada tahapan namanya restitusi ketika anak
melakukan kesalahan ya. Terus kan ibu udah coba ini di kelas sama anaknya tentang tahapan restitusi itu tadi. Kita ingin tahu dong Bu Farah bisa sharing nggak sama kita, Bu Citra, setelah mempraktekkan segitiga restitusi itu bedanya apa tuh? Anaknya kan dulu belum pernah nih, ternyata ada materi restitusi dipraktekkan. Ada nggak perbedaannya sebelum mempraktekkan dengan sesudah mempraktekkan gitu? Jadi kita terpacu gitu loh. Gimana Bu Farah? Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu, saya berdua ya dengan Bu Citra selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini, memang banyak sekali ilmu-ilmu yang di calon guru penggerak itu yang benar-benar bagus buat terutama kita nih sebagai guru. Ternyata selama ini saya nih, termasuk saya sebagai guru, ternyata saya memberikan hukum atau disiplin positif itu kepada anak itu ternyata salah loh. Ternyata ada tahap-tahapannya, ternyata ada pemberian hukuman itu ada tahapannya yang tadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang tadi Bu Ida tanyakan selanjutnya ya Bu Ida ya, setelah kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, yang tadinya Bapak Ibu, yang tadinya nih biasanya nih saya tadi kan ada 5 kontrol guru ya, posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman. Ternyata yang lebih bagus itu kan sebagai manajer. Nah, setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, anak yang biasanya kalau kita melakukan dia melakukan kesalahan terus kita tanya, itu kan anak selalu cuek. Besok dia melakukan kesalahan lagi, besok dia akan berbuat kesalahan lagi. Jadi mencari perhatian gitu ke gurunya. Tapi setelah kita melakukan restitusi ya, anak menjadi punya aku ini harus ada tanggung jawabnya dia gitu. Tanggung jawabnya dia, karena dengan menggunakan segitiga restitusi itu jadi anak mencari solusinya sendiri, kita tinggal menuntun, membimbing. Jadi dia tuh harus bagaimana sih biar bisa berubah seperti itu. Jadi anak tuh berubah, kamu tahu jadi dihargai gitu, didengar, istilahnya didengar apa yang dia inginkan. Jadi tidak langsung mengecam atau tidak langsung memberikan hukuman, kamu ini, tidak seperti itu. Mungkin itu tidak kalau saya ya. Jadi anak itu merasa tanggung jawabnya dia, saya ini salah gitu. Saya harus gitu kan? Apa nih yang harus diubah gitu kan? Karena dia merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia harus bagaimana untuk merubahnya. Seperti itu. Mungkin di Bu Citra. Izin menjawab juga, menambahkan benar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Farah. Kalau menurut saya perbedaannya ketika sebelum menggunakan restitusi dan setelah menggunakan restitusi, yang pertama itu anak menjadi lebih mandiri, lebih siap menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena awal-awal mungkin kita sebagai among membimbing ya, ayo sini ngobrol sama ibu. Kita yang kasih pematik pertanyaan. Menurut kamu benar tidak? Apa alasan kamu? Saya sebagai guru mengingatkan kembali. Ingat nggak? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu? Sehingga nilai apa yang kamu tidak terapkan pada kejadian tadi? Harusnya tidak disiplin Bu, tidak tepat waktu, tidak rukun teman-teman. Awalnya kita mengingatkan, butuh proses memang. Tapi pada akhirnya setelah kita melaksanakan restitusi secara berulang, harapannya itu anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak perlu lagi ketika salah, saya salah nih, saya mau ngobrol sama teman saya, minta maaf. Merefleksikan lagi dirinya, tadi saya kurang disiplin nih. Dia akan memperbaiki tanpa ada paksaan disuruh oleh gurunya, seperti itu. Harapannya itu
Nah, ketika keyakinan yang tumbuh dalam dirinya menjadi sebuah disiplin itu kan artinya sudah menjadi kebiasaan setiap harinya, melekat pada dirinya. Itulah goalsnya itu di situ. Jadi dimana setelah restitusi itu anak mempunyai keyakinan dan mengimplementasikannya pada sikap disiplin positif. Begitu, Wida. Cukup, Wida? Terima kasih, Wida. Jadi akan kita praktekkan di kelas. Insya Allah. Terima kasih ilmunya Bu Citra, Bu Farah. Ya, sama-sama. Insya Allah restitusi ini sangat bagus ya. Walaupun mungkin secara sekilas apaan sih ngobrol sama anak doang gitu ya. Capek deh ngomong sama anak. Memang prosesnya itu capek. Itu yang Bapak ingin mencapai sesuatu yang bagus itu memang harus capek ya. Harus capek. Jadi secara kasat mata cuma gini doang mas, saya juga sering ngobrol sama anak, tapi kita lihat langkah-langkahnya sudah sesuai belum dengan restitusi gitu. Nanti kalau ada mau ditanya lebih dalam lagi gimana sih kepo sama restitusi, boleh tanya sama saya atau tanya sama Bu Farah ya. Sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Oh boleh Pak Dedi, boleh Pak Dedi. Terima kasih Bu Citra, Bu Farah. Jadi karena kamu jadi saya untuk pendekatan restitusi. Tadi kan sini kan apa yang menarik saya tadi nih, yang menarik saya Bu Citra sama Bu Farah kan beda kelas ya, dan juga kalau Bu Citra kan kelas tinggi, Bu Farah kelas rendah. Kalau untuk kelas ini menurut saya pribadi ya, kalau untuk kelas tinggi mungkin tidak begitu banyak kendala kali ya, karena kan emosionalnya kan mereka udah stabil ya, walaupun memang ada juga yang nggak stabil gitu. Tapi kalau untuk kelas rendah, terutama kelas 1, kelas 2, emosi mereka tuh belum stabil kayaknya gitu. Ini sih menurut pribadi saya, tapi nggak tahu tadi kan Bu Farah kan sudah melakukan eksperimen atau praktik lapangan ya. Nah mungkin proses untuk restitusi ini lebih cepat digunakan untuk kelas rendah atau kelas tinggi. Dan juga maaf tadi juga belum disinggung deh, karena juga kita menarik sekali karena kita mau coba juga nanti nih. Kendala apa sih? Kendala-kendala kayak belum sempat disinggung ada ya, kendala baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi ya. Itu mungkin yang kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dedi. Tepuk tangan dulu buat Pak Dedi. Artinya banyak menyimak ya dengan baik materi tadi. Nah, kalau dibilang kesulitan antara kelas tinggi sama kelas rendah pasti ada ya. Apalagi Bu Farah ini selama proses pembelajaran restitusi ini sering cerita sama saya. Bu Citra, aduh kelas 1 gimana ini saya? Ngerjain tugasnya gimana ini saya? Kelas 1 ngomongnya gimana ya Bu Farah ya? Jadi sebenarnya restitusi ini bisa dilaksanakan. Nanti sebelum Bu Farah cerita bagaimana lika-likunya melaksanakan restitusi di kelas rendah. Sebenarnya buat pertanyaan pertama, lebih efektif, lebih cepat yang mana, di kelas rendah atau kelas tinggi? Sebenarnya sama aja Mbak Lina. Diperuntukkan untuk semua ya. Mau SD, SMP, SMA, perkuliahan, segitiga restitusi ini bisa digunakan. Cuman untuk hanya saja dalam kendalanya mungkin akan dihadapkan dengan kendala yang berbeda-beda. Kayak saya, jangan jauh-jauh ke sekolah lain deh. Kelas saya sama kelas Bu Farah pasti kendalanya berbeda-beda. Ya, coba Bu Farah boleh ceritain Bu Farah bagaimana pengalamannya? Ya, terima kasih Pak Dedi. Memang yang tadi Bu Citra bilang ya, penerapan segitiga restitusi itu kalau untuk di kelas rendah ya, terutama di kelas 1. Kalau kelas 1 kan Bapak Ibu tahu kan karakternya itu luar biasa. Saya tuh memang pendekatannya itu Pak Dedi harus dengan, kalau anak kelas 1 itu kan transisi dari TK, dari PAUD ke SD. Nah, jadi kan otomatis dia tidak jauh-jauh, tidak boleh, masih masih mengharapkan seorang ibu istilahnya, mencari seorang istilahnya orang tuanya gitu loh. Nah, saya di kelas 1 itu menerapkan segitiga restitusi itu menempatkan saya sebagai ibunya dia gitu. Jadi saya harus benar-benar kayak misalnya kasus di kelas saya tuh Pak Dedi, pasti Bapak Ibu kenal dengan Ji dan Ali. Nah, itu luar biasa tuh Ji dan Ali. Ji dan Ali itu luar biasa. Jadi
Jadi saya pendekatannya itu, alhamdulillah dengan saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang istilahnya agak berkurang lah. Dia mendengar dan mau, yang tadinya tidak mau menulis, walaupun tidak sama ya dengan yang lain. Mau nulisnya tuh rapi, terus teratur, tidak sama. Yang penting dia mau dulu nulis. Yang penting dia mau aja dulu nulis, atau enggak tertib dulu di kelas. Nah itu memang tidak, waktunya tuh tidak secepat yang di kelas Bu Citra yang kelas 5. Kalau kelas 1 itu memang harus terus-terusan Pak Dedi kita ingatkan gitu. Dan itu pun dengan pendekatan seorang ibu. Jadi kalau kelas 1 kan masih yang mencari ibunya gitu. Seperti itu sih Pak Dedi. Alhamdulillah dengan saya menggunakan segitiga restitusi, alhamdulillah ya bisa kelihatan itu perilaku atau kebiasaan dan hal yang tadinya sekarang udah masih bisa dia mengikuti. Seperti itu sih Pak Dedi. Untuk kendala itu sendiri Pak Dedi, kalau pengalaman saya melaksanakan restitusi pertama itu kesulitannya di komunikasi. Jadi restitusi ini kan kita berbicaranya langsung pada anaknya, tidak yang di kelas. Anak-anak, siapa yang salah tadi? Kayak gitu kan, tidak menyudutkan pihak manapun. Jadi kesulitan pertama itu yang saya rasakan itu bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan anak hingga seperti dari hati ke hati gitu ya. Karena anak tuh kadang berbohong karena takut, ya tidak mau jujur. Tapi ketika kita bisa menggunakan ilmu komunikasi, ibaratnya ya, Pak Sep ya, ilmu komunikasi yang bagus, mungkin anak bisa terbuka, bisa lebih mudah menemukan solusinya. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu emang harus sabar, ya, ekstra sabar. Karena tidak mungkin ketika ada satu permasalahan tidak bisa cukup sekali restitusi. Tak ada salah lagi, kita ingatkan lagi restitusi kembali. Jadi ini tuh kegiatan yang continue, yang terus-terusan sampai anak tuh bisa terbiasa dan tumbuh sikap disiplin positifnya pada diri anak. Itulah tugas guru tuh hanya mendampingi. Ini nak, caranya seperti ini. Kamu kenapa seperti ini? Kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu Pak Dedi. Bagaimana? Terima kasih banyak Bu Citra, Bu Farah. Dari yang tadi kita kita ya berarti kan dari kalau Bu Citra kan di situ pendekatannya dengan antara orang tua dan anak ya. Nah, tadi kan ada di awal kan ada 5 konsep kalau nggak salah ya. 5 posisi kontrol guru. Ya. Kan salah satunya tadi ada manajer, ada teman, ada pemantau, ada apa lagi, 2 lagi tuh, pengawas. Nah, kalau seandainya tadi yang diutarakan Bu Farah ini bisa kayak masuk satu konsep lagi tuh sebagai orang tua. Isu-isu aja. Jadi saya ulangi, terima kasih Bu. Jadi sebagai orang peran sebagai orang tua itu sebenarnya bisa dilakukan include di dalam termasuk di dalam manajer ini. Jadi manajer itu ibarat kita sebagai manajer di kantor deh, ya. Kita sebagai mengamon, mendampingi, menuntun ibaratnya gitu ya, menuntun anak untuk mencapai dengan tujuannya. Seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah cukup kasih sampai sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat, pada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah mendampingi kami berdua. Terima kasih juga atas motivasi dan dukungannya kepada kami. Mungkin berkat dukungan dari Bapak Ibu semua, kita masih diberikan kekuatan ya, masih bertahan. Dan semoga seterusnya kita terus semangat untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, saya tutup forum hari ini, kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Di sini. Kesepakatan. Kesepakatan kelas kalian di sini. Satu-satu. Oke, ngantri. Duduk dulu. Yang belum duduk, ngantri. Ayo. Banget. Kesepakatan kelas. Tempel Azra. Tempel ya. Kalau sudah silakan. Kalau sudah silakan duduk kembali nak. Kalau sudah silakan duduk kembali. Kalau sudah silakan duduk kembali. Ya. Kalau sudah ya silakan. Kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, sudah mulai. Tempel. Ayo. Kalau sudah sayang, duduk kembali. Ya, oke sudah. Dah, sekarang Starla sama Nova silakan duduk kembali. Ya, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ada kesepakatan kelas 1B. Oke, baik anak-anak hebat. Lanjut ya. Baik, lanjut. Sekarang piano ya sini. Sekarang lagi piano. Oke, baik. Tadi kalian sudah menulis kesepakatan kelas kalian. Ya, selanjutnya Bu Guru minta nanti nih, Bu Guru mau tanya dong sama kalian. Ya terbang Bu. Terbang ya. Oke. Terbang ke angkasa. Oke, Bu Guru akan bacakan ya. Nah, ini kesepakatan kelas kalian. Alila menuliskan mengerjakan tugas dari Bu Farah. Terus Aldan menuliskan kesepakatannya tidak marah-marah dengan teman. Terus Adrian menuliskannya masuk tidak terlambat. Terus ada yang tidak buang sampah sembarangan, Adifa. Terus ada lagi Sarah, izin keluar, terus tidak berisik. Oke, baik anak-anak. Tadi Bu Farah sudah bacakan ya kesepakatan kelas 1B. Tadi ada tidak marah-marah dengan teman. Terus ada izin jika mau ke kamar mandi. Terus ada Alila mengerjakan tugas
keluar. Kira-kira itu berarti harus apa ya kita? Ada tidak nih? Ada tidak lari-lari jika di dalam kelas. Tuh, berarti kita di kelas harus apa? Harus tertib, pintar. Terus ada lagi yang menuliskan nih, Adifa, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kita
sudah duduk. Le. Pintar. Sudah? Ya, ditempel di keyakinan. Kalau sudah duduk kembali. Kalau sudah duduk kembali. Ya, duduk tempel. Kalau sudah duduk kembali. Ya. Kalau sudah duduk kembali sayang cinta. Tidak. Ya. Mikael duduk. Ya boleh. Ya boleh. Silakan. Jangan dipegang lagi nanti jatuh. Ayo, kalau sudah kan? Sudah? Silakan duduk. Kalau sudah duduk kembali. Oke. Duduk. Kalau sudah duduk. Duduk kalau sudah. Oke. Nah. Alhamdulillah, ini kesepakatan kelas 1B. Kesepakatan kelas 1B. Ya, kesepakatan kelas 1B. Tidak marah-marah. Kesepakatan kelas 1B menjadi keyakinan kelas 1B. Ada sayang dengan teman, ada tertib di kelas, ada apa nih, tidak kotor, terus ada berdoa,
ada jaga kebersihan, ada bersikap baik, sayang dengan teman, ada berdoa, ada sayang dengan teman, tidak boleh ngomong jorok, oh berdoa. Oke, inilah keyakinan kelas 1B. Alhamdulillah. Aldan, bagaimana perasaan Kak Aldan, Adnan tadi membuat kesepakatan kelas? Senang. Terus dari kesepakatan menjadi apa? Setelah kita buat kesepakatan, keyakinan kelas ya. Nah, tadi kan Adnan sudah membuat keyakinan kelas kita ya. Kira-kira Adnan mau bertanggung jawab dengan keyakinan kelas kita? Mau melaksanakannya? Mau melaksanakannya dengan hati apa? Senang. Oke, terima kasih Nah, ini ada dua anak gadis, anak yang cantik. Tadi kalian sudah membuat apa Nah? Kesepakatan. Sarah? Setelah membuat kesepakatan menjadi apa? Keyakinan kelas. Oke. Nah, setelah kalian membuat kesepakatan, tadi membuat kesepakatan bersama-sama dengan teman. Tadi Bu Farah paksakan tidak dengan membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan? Bu Farah paksakan? Tidak. Berarti sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalian menginginkan kelas seperti apa? Oke, dengan bersih ya, membuat kelasnya menjadi bersih. Oke. Nah, Alila dan Sarah kan sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira Alila dan Sarah mau bertanggung jawab nanti? Mau menjalankan keyakinan kelas kita dengan tertib? Mau. Oke. Melakukan kesepakatan, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Perasaan Alila dan Sarah bagaimana perasaannya? Senang karena apa coba? Oke, kalau Sarah senang karena apa? Sarah membuat keyakinan kelasnya. Menulis. Oke, terima kasih Terima kasih ya Adnan dan Alila Sarah.